Selamat datang bersama saya Chandra Cabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview kembali monster yang namanya Weirdika. Ini kalau kalian belum tahu saya dapatnya dari mana, ini dapat dari breeding ya. Kita akan rank up ya. Ini tak sarankan kalau kalian mau pakai monsternya dipakai di Cavern of Assassin ya, karena memang eranya sudah 3, termasuk era terbaru ya. Ini eranya lama, sudah 4 tahun lebih ya. Untuk yang belum join grup Discord, silahkan kalian join grup Discord di WA. Syaratnya jadi member YouTube cuma Rp4.000, yang sebelumnya Rp20.000 sampai Rp200.000. Kalau kalian sudah join, nanti langsung di postingan saya yang khusus member ada linknya, tinggal pencet otomatis masuk ke WA ya, ke grup Discord. Nanti akan dapat keuntungan banyak ya, dapat notif kalau saya upload, dapat tutorial untuk event bounty, dapat games banyak nanti, terus dapat juga info-info terbaru tentang game ini ya. Nah, untuk Weirdika ini sepertinya support kalau dari bentuknya ya. Nah betul, support dengan buff ya, jadi support buff ya. Nah, untuk skillnya yang tak pakai seperti ini, mau dicontoh silakan ya. Itu cuma ada 4 gini yang bagus ya. Nah, untuk Weirdika ini cuman punya elemen magic. Jadi kalau dia bertemu attacker musuh berelemen natur, tak sarankan dilindungin pakai tank ya. Jadi Weirdikanya nanti biar nggak langsung mati ya. Nah, kalau untuk Weirdika sendiri ini trait-nya sangat unik ya. Dia punya orb. Untuk yang belum tahu orb itu, ini sama saja seperti apa ya, Hardened sama Demons ya. Punya peluang 25% waktu dipukul musuh bisa meleset ya. Itu jadi punya peluang 25%. Kalau miss berarti nggak ada kerusakan yang masuk, efek tortur, efek kontrol ataupun efek debuff. Nah, kalau untuk orc sendiri ini sebenarnya itu sama ya, seperti Hardened, Taug, Bulwark, Demon, Super Demons, hanya saja cuma beda peluang. Jadi untuk trait-trait tersebut seperti itu tadi yang tak sebutin ya, itu kalau mau kalian combo dengan skill yang bisa menurunkan akurasi musuh. Contohnya seperti Sunstorm, terus Hellfire, Sunburn, Daze, Blind, Minor Blind, itu menurunkan akurasi semuanya. Contohnya kalian memberikan efek blind ke musuh ya, itu kan menurunkan akurasi 50%, sedangkan kalian sudah punya 25% dari sini, totalnya nanti 75. Musuhnya itu nanti cuma punya peluang 25%, kalau nyerang kita itu bisa masuk. Jadi ngeselin sekali ya, kombonya memang seperti itu ya. Nah, untuk si Weirdika sendiri level 110 dia akan kebal dari stun dan juga mega stun. Level 130 dia punya stamina regenerasi ya. Jadi di awal game Weirdika ini langsung memberikan efek stamina regenerasi untuk semua rekan tim. Jadi nanti semua rekan tim kita itu setiap giliran mendapatkan penambahan atau pengisian stamina sebesar 20% dari total stamina selama 3 giliran ya, seperti itu. Nah, kalau untuk skillnya kita langsung ke bawah, victory or death, kemenangan ataupun kematian. Dia memberikan kerusakan urutan ketiga ataupun sedang berelemen magic untuk semua monster musuh. Setelah itu dia memberikan efek 3 debuff, yaitu total blind, total damage reduksi, dan juga vulnerable ya. Buat yang belum tahu untuk efek-efeknya ya, vulnerable ini berfungsi sebagai menaikkan serangan kita sebesar 50%. Contoh, attacker kita ataupun tank, pokoknya rekan timnya Weirdika, kalau mukul musuh yang terkena vulnerable nanti kerusakannya akan ditambah 50%. Semisal menyerang dengan kerusakan 10M, maka yang masuk ke musuh 15M, itu contohnya ya. Nah, untuk yang total damage reduksi ini, kalau musuhnya terkena total damage reduksi memberikan kerusakan ke kita, itu tidak ada damage-nya sama sekali, 0. Hanya saja efek-efeknya tetap masuk seperti efek debuff, tortur, dan kontrol. Hanya damage-nya yang dinolkan. Nah, untuk yang total blind ini kebutaan total, artinya musuh kalau memberikan kerusakan ke kita itu udah pasti miss ataupun meleset, jadi nggak ada yang masuk sama sekali, entah berupa damage, tortur, kerusakan, efek kontrol ataupun efek debuff ya. Jadi bagus.
Nah, untuk relik sekarang, relik yang paling tak sarankan itu adalah Mugstaff dan juga Torvak emas ya. Jadi untuk yang tongkat ini namanya adalah Mugstaff ya. Yang mana tadi Mugstaffnya seperti ini ya. Nah, kenapa ya pakai itu? Ini ya, Mugstaff. Jika salah satu rekan tim staminanya ada di bawah 50%, maka semua rekan tim langsung diisi staminanya sampai penuh. Nah, itu ya bisa dipakai 3 kali. Itu pasif pertama dari Mugstaff. Untuk pasif kedua, setelah pengguna Mugstaff ini memberikan kerusakan ke musuh, entah dengan kerusakan berapapun, yang penting memberikan kerusakan, nanti langsung semua monster musuh akan diberikan efek tortur, yaitu Nightmare, dimana Nightmare itu memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan setiap giliran selama 4 giliran. Dan jangan lupa Nightmare itu mempunyai pasif, yaitu pasifnya menghilangkan 10% stamina setiap giliran selama 4 giliran ya. Itu bagusnya. Untuk yang Torvak Mas ini juga demikian, dia bisa ngisi stamina, hanya saja staminanya itu hanya untuk satu rekan tim kita yang habis. Contohnya, jika salah satu rekan tim kita ada yang staminanya di bawah 50%, langsung staminanya diisi sampai penuh. Nah, cuma monster yang habis staminanya. Kalau yang tadi satu monster habis stamina, langsung semua monster kita diisi penuh. Nah, itu ya bedanya. Ini bisa dipakai 2 kali, kalau yang tadi 3 kali ya. Jadi bagus yang tadi untuk ngisi staminanya. Hanya saja ini punya pasif kedua beda, yaitu memberikan tortur tambahan. Contohnya pembawa relik ini si Wirdika ya. Kalau Wirdika memberikan kerusakan ke musuh dan darahnya musuh di atas 50%, maka monster musuh akan diberikan efek tortur berupa curse, dimana curse itu berfungsi sebagai memberikan kerusakan 10% setiap dalam satu giliran. Nah, jika di giliran selanjutnya musuhnya terkena curse lagi, maka kerusakannya akan naik menjadi 20% dari total darah musuh ya. Itu untuk relik sudah. Untuk rune yang paling tak sarankan adalah full penambahan kecepatan, karena memang eranya sudah sangat lama. Jadi untuk kecepatannya ini level 7 atau level 8 ya. Level 7 itu udah cukup juga ya. 3 biji seperti itu warna kuning ya. Jadi kalau mau kalian mutate, mau dipakai setiap hari di Cavern of Assassin, tak sarankan dimutate dengan penambahan darah, biar darahnya tebal ya, karena dia support darahnya super duper tipis ya. Contohnya seperti ini ya, yang paling atas ditambah warna hijau semuanya ya. Kita langsung uji coba test drive. Di mana sih Bang? Di resort saja karena eranya lama ya. Nah, di sini. Siapa tadi namanya? Wirdika. Ganti ini elemennya magic, nggak usah pakai ancestor. Buat apa ancestor? Wirdika. Bang, monsternya kok banyak banget Bang? Oh iya dong, ini kan game koleksi ya, jadi jangan sampai nggak punya itu. Nah, kita recharge dulu untuk Sir Lancelot. Kita langsung ke Wirdika. Skill pertama, Final Potential Oak, stamina 48, cooldown-nya 3. Dia menghilangkan semua efek negatif untuk salah satu rekan tim, yaitu berupa tortur, efek kontrol, dan juga debuff. Pokoknya semua yang warna merah di bawah bar stamina rekan tim kita itu langsung dihilangkan. Pokoknya kalau punya penyakit langsung dibersihkan ya. Setelah itu langsung diberikan efek triple damage dan juga stamina regenerasi. Kalau untuk yang triple damage itu 3 kali lipat kerusakan ya. Jadi kalau memberikan kerusakan 100 M, maka yang masuk ke musuh adalah 300 M. Itu bagus. Skill kedua, Orc Tranquilizers, memberikan urutan kerusakan kedua berelemen magic untuk satu musuh saja. Setelah itu dia akan menghilangkan semua efek positif yang dimiliki musuh. Contohnya seperti space time, evasion,
damage proteksi, efek hater, efek triple damage, dan lain-lain ya. Yang warna hijau dan warna hitam di bawah bar stamina musuh itu adalah efek positif, jadi dihilangkan ya. Setelah itu monsternya akan diberikan efek debuff, yaitu vulnerable dan juga damage reduction. Vulnerable ini menaikkan 50% kerusakan yang akan kita berikan ke musuh. Contohnya ini vulnerable-nya tak taruh di tengah monster musuh yang tengah ini ya, namanya Targon ini ya. Jadi nanti kita kalau nyerang si Targon, kerusakannya ditambah 50%. Contohnya memberikan kerusakan 10M, yang masuk ke musuh adalah 15M. Nah, kalau untuk yang damage reduksi ini, contoh ke tengah lagi ya. Monster yang terkena damage reduksi itu saat memberikan kerusakan ke rekan tim kita, kerusakannya dikurangi 25%. Contohnya dia memberikan kerusakan 10M, maka yang masuk ke kita adalah 7,5M ya. Stamina-nya irit 36, cooldown-nya cuma 1. Skill ketiga, Orc Not Magic ya. Stamina 42, cooldown-nya 2, memberikan efek Magic Council Hater untuk semua rekan tim dan juga memberikan efek regenerasi untuk semua rekan tim. Magic Council Hater itu apa sih bang? Itu artinya kalian lihat di books ya, Monsgram, siapa saja sih monsternya yang termasuk di books Magic Council ya. Jadi nanti kalau ada monster di sana itu ada banyak ya, sekitar 20-an monster ya. Nanti kalau musuhnya adalah monster tersebut, maka memberikan kerusakan sebesar 3 kali lipat sama dengan triple damage ya, seperti itu. Skill keempat, For the Horde. Stamina 36, cooldown-nya 2, menghilangkan efek positif untuk semua monster musuh. Setelah itu semua monster musuhnya akan diberikan kerusakan urutan kedua berelemen magic dan juga memberikan efek vulnerable ya. Kurang lebihnya seperti ini untuk efek-efeknya ya, bagus ya. Mau dipakai silahkan ya, nanti dipakein apa ya, yang punyanya siapa itu namanya, Barbatos Rek ya, apa itu namanya, spesialis atau apa ya. Kurang lebihnya seperti itu saja. Untuk yang sudah subscribe saya sangat berterima kasih. Kurang lebihnya seperti itu, saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.